Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah singkat Pondok Pesantren Gelar dan Mama Gelar. Pondok Pesantren Gelar berdiri pada tahun 1932 Masehi oleh pengarsa Mama Kiai Ahmad Subandi bin Husein atau Mama Gelar pertama. Beliau dari Kadupandak, Cianjur Selatan. Latar belakang pendidikan beliau, selain di pendidikan formal juga beliau mondok di beberapa pesantren, di antaranya beliau mondok di Pesantren Gentur yang terletak di Desa Gentur, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang pada waktu itu dipimpin dan diasuh oleh pengarsa Mama Kiai Ahmad Satibi, pengarsa Mama Gentur, abahnya pengarsa Aang Enu, Mama Gentur. Dan di Pondok Pesantren Cibitung, Bandung yang dipimpin dan diasuh oleh pengarsa Kiai Ilyas, Mama Cibitung. Setelah selesai mondok di beberapa pesantren, beliau menjalani sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menikah dengan Hajah Aisyah, putri pertama dari Mama Kiai Ibrahim, pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Peti Condong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, yang terletak di Desa Peti Condong. Dari pernikahannya beliau dikaruniai anak 6 putra putri, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Beliau pulang ke Rahmatullah pada hari Ahad jam 17.30 waktu Indonesia Barat pada tanggal 8 Ramadan 1395 Hijriah atau 14 September 1975 Masehi. Selanjutnya Pondok Pesantren Gelar dilanjutkan oleh putra pertamanya yang bernama Kiai Haji Jan Abdus Somad, pengarsa Mama Gelar. Lahir di Peti Condong, Lebak, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Latar belakang pendidikan pengarsa Mama Gelar, selain dari ayahnya, beliau juga aktif mondok di beberapa pesantren di Jawa Barat. Dikatakan bahwa beliau mempunyai kelebihan yang jarang dimiliki oleh orang lain, sehingga dalam pesantrennya beliau tidak membutuhkan waktu yang cukup lama seperti yang lainnya. Setelah selesai mondok di beberapa pesantren formal maupun informal Jawa Barat, pada usia 18 tahun pengarsa Mama Gelar melanjutkan studi menimba ilmu di Timur Tengah selama 4 tahun dari seorang ulama besar yang bernama Al-Alim Al-Alamah As-Sayyid Al-Habib Alwi Ibnul Al-Maliki, Makkah, Saudi Arabia. Setelah beliau menyelesaikan belajarnya, beliau pulang ke tanah kelahirannya di Indonesia. Setelah sampai ke Pesantren Gelar, beberapa saat kemudian beliau langsung mondok atau pesantren ke Pesantren Gentur. Karena beliau sangat cerdas dan punya kelebihan dari orang lain. Setelah Abuya Gentur melihatnya, Abuya Gentur menikahkan pengarsa Mama Gelar dengan putri Kiai Haji Abuya Qadir yang bernama Nyi Mas Ooy. Setelah beberapa lama, pengarsa Mama Gelar melaksanakan ziarah ke Tanah Suci. Namun di tengah perjalanan, istri pengarsa Mama Gelar dipanggil Sang Maha Kuasa meninggal dunia. Setelah kemudian pengarsa Mama Gelar melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu haji ke Tanah Suci Baitullah. Pada saat di perjalanan di tengah-tengah laut, tiba-tiba kapal laut yang dikendarai beliau diterpa gelombang laut yang sangat besar dan dahsyat, sehingga kapal hampir terjatuh. Kemudian beliau bersama para pengendara kapal dan para sahabatnya mengadakan acara istighosah, berdoa bersama-sama untuk meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Setelah selesai berdoa, maka kemudian gelombang yang menerpa kapal surut berhenti, hingga alhamdulillah tidak ada lagi mendapatkan kesulitan di dalam perjalanan ke kota Jeddah. Setelah sampai di Jeddah, beliau meneruskan perjalanan ke kota Mekah. Di terik yang sangat panas, perjalanan yang ditempuh beberapa kilometer. Beliau bersama para sahabatnya berjalan kaki menuju Mekah. Setelah selesai melakukan ibadah dari Mekah, kemudian beliau meneruskan perjalanan bersama para sahabatnya berjalan ke kota Madinah. Dengan berjalan kaki pula,
Dikatakan sahabatnya berjumlah 40 sahabat, yang diantaranya para ulama dari berbagai kota di Indonesia, antara lain dari Pekalongan, Gresik, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan kota-kota lainnya. Dari para sahabat, beliau bertemu dengan sahabat yang bernama Kiai Haji Jazili, pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Yayasan Al-Hidayah Rancakeuyeub Cilangkap, Tangeung, Cianjur Selatan. Menurut keterangan, beliau pada saat melakukan haji, beliau pulang dari Madinah kondisi pembekalan sudah habis, sehingga menurut cerita beliau mengalami kelaparan di dalam perjalanan, sehingga beliau mengumpulkan makanan-makanan bekas berupa buah-buahan. Karena saking lemas dan lelah, hampir 2 kali Pangarsa Mama Gelar pingsan karena kehabisan tenaga, hingga melakukan perjalanan dengan kondisi cara merangkak, karena kondisi pada saat itu sangat panas di gurun pasir. Perjalanan dilakukan antara Makkah, Madinah, dalam kurung Bir Ali. Di tengah perjalanan beliau istirahat dan tidur sejenak dengan cara tidur meluruskan kaki ke barat jalan, karena dikhawatirkan tapak jalan hilang, karena pasir yang tertiup angin selalu menutupi jalan setapak. Setelah saat menjelang malam, ada seorang sahabat yang mengalami sakit karena kelaparan dan kehausan. Di kala malam itu tiba-tiba rombongan saudagar Madinah melewati jalan beliau. Pangarsa Mama Gelar setelah bertemu, beliau meminta kepada rombongan berupa air dan hanya dikasih satu yang terbuat dari kulit onta. Alhamdulillah mengalami sesuatu keanehan. Tiba-tiba ada sebuah bintik-bintik cahaya di sela-sela perjalanan gurun pasir. Kemudian Pangarsa Mama Gelar mengejarnya hingga jauh. Setelah didapat, ternyata ada bekas telapak onta yang berisi air yang penuh dengan kotoran. Kemudian Pangarsa Mama Gelar memanggil seluruh rombongan sahabatnya dan meneguk satu persatu, sehingga jamaah rombongan merasakan air itu sangat nikmat. Dikatakan pula, kekuatan air itu mampu menahan selama perjalanan 15 hari dan tidak mengalami rasa haus dan lapar. Alhamdulillah, Masya Allah, itu adalah sebuah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebuah karunia yang diberikan kepada Pangarsa Mama Gelar khususnya, dan berkat doa bersama rombongan dan jemaahnya. Subhanallah walhamdulillah, setelah selesai melakukan ibadah haji, kemudian Papi Haji Jazili atau Mama Cilangkap memohonkan kepada Pangarsa Mama Gelar agar adiknya yang bernama Hajah Fatimah Umi Gelar untuk dipinang dan dinikahinya sebagai istri beliau. Umi Hajah Fatimah adalah putri dari Kiai Haji Badruddin Cilangkap, Tangeung. Dari pernikahannya beliau Pangarsa Mama Gelar dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 9 anak, terdiri dari 4 laki-laki dan 5 perempuan, yaitu sebagai berikut. 1. Kiai Haji Dadang Darussalam. Yang kedua Ibu Hajah Aliyah Maryam. Yang ketiga Kiai Haji Muhammad Faisal. Keempat Hajah Riwayah Almarhumah. Kelima Ibu Hajah Yang Sobaria. Keenam Kiai Haji Hubanjen. Ketujuh Ibu Hajah Muslimah. Kedelapan Ibu Hajah Siti Rahmah. Kesembilan Kiai Haji Gibanjen. Pangarsa Mama Gelar adalah yang mengharumkan dan membesarkan nama pesantren Gelar. Beliau menetap dan mengembangkan ilmunya beserta istrinya dan putrinya di lingkungan Pondok Pesantren Gelar. Pangarsa Mama Gelar mengadakan kepada para santri dan muridnya serta masyarakat sekitar, selain kitab-kitab kuning, beliau mengajarkan tentang disiplin hidup dan bagaimana cara memahami tentang kehidupan di dunia. Beliau lebih mengajarkan dan menekankan terhadap perilaku yang berakhlakul karimah. Pangarsa Mama Gelar berwasiat kepada keluarga, santri, dan para muridnya agar selalu melawan hawa nafsu dan belajar ilmu sebanyaknya.
Sifat beliau disiplin militer, terutama memerintahkan kepada murid-muridnya agar jangan meninggalkan sholat berjamaah dan selalu tepat pada waktunya. Pengarsa Mama Gelar juga dikenal sebagai ulama ahlul hikmah. Beliau pandai dalam hal-hal ilmu, juga pandai dalam ilmu sosial sisiologi, yaitu mengayomi masyarakat, dan selalu mengajarkan tentang pentingnya hidup bermasyarakat, ukhuwah Islamiyah, basyariah, persatuan, dan kesatuan bangsa dan negara. Selain itu, pengarsa Mama Gelar juga pula mendirikan majelis-majelis taklim yang terdapat di beberapa daerah Jawa Barat. Majelis-majelis ini sebagai wadah pemersatu rakyat, agar rakyat atau masyarakat tidak menjauhi terhadap ulama. Majelis-majelis taklim yang masih ada dan terdata sampai sekarang berjumlah sebanyak kurang lebih 137 majelis. Hingga sekarang, majelis-majelis taklim yang tersebar selain di Jawa Barat juga ada di Pulau Sumatera, Lampung, Kalimantan, dan Irian Jaya, dan kota-kota lainnya yang belum terdata.